Dimulai dengan menampilkan Yasin yang bertanya-tanya sebab ia disuruh Hamidi untuk mencairkan sebuah dana besar dari cek atas namanya Yasin. Tapi Yasin tak tahu Hamidi mendapatkan cek dari mana karena si Hamidi ini mengancam supaya tidak banyak bertanya persoalan itu. Yasin pun kemudian langsung pergi ke bank saat itu juga untuk mencairkan dana tersebut. Di tempat lain, Nur terus terbayang kata-kata Adam saat klarifikasi kemarin dan menguatkan diri untuk mengikhlaskan Adam. Sebelum pergi, Nur memberikan segepok uang untuk Mona dengan alasan uang tersebut adalah hasil kerja di lorong semalam. Mona sebenarnya tahu jika Nur tak lagi menjual dirinya dan sekarang bekerja buruh cuci piring. Hal itu dilakukan karena Nur sudah tak sanggup lagi menjual dirinya. Mona juga ternyata tahu jika Nur pura-pura terkena HIV pada para lelaki sehingga para lelaki ini takut untuk menidurinya. Dan Mona juga tahu jika setiap subuh Nur ini selalu sholat di dalam gang itu. Tapi kali ini rupanya Mona tak hanya membahas itu saja, tapi ia juga ingin membahas Adam yang semalam telah menelponnya. Nur menjawab bahwa Adam ini adalah bekas customernya. Bekas customer. Mona menampar Nur karena tahu ia sedang dibohongi, merasa Nur membangkang karena tetap jatuh cinta pada lelaki yang dinilainya semua lelaki adalah penipu. Apalagi tak mungkin jika seorang lelaki baik-baik mau jatuh cinta dengan Nur yang notabene adalah seorang jabling. Setelah perdebatan itu Nur keluar, kemudian Adam berpapasan dengan Nur di depan pintu. Nur meminta untuk menjauhinya, ditambah lagi ia sudah bertunang. Adam mengatakan perasaan cintanya pada Nur, tapi Nur ini tetap tak mau percaya jika Adam bisa jatuh cinta pada dirinya. Meski Adam sudah menjelaskan bahwa pertunangan itu bukan keinginannya, tapi perjodohan dari keluarganya. Kopi dia terbaik kau kan? Semenjak kejadian itu, Hadijah sungkan menemui Adam yang menunggu di ruangannya. Diutuslah seorang perawat untuk mengusir Adam. Merasa tahu diri, Adam pun pergi meski sebenarnya ada hal penting yang ingin dibicarakannya bersama Hadijah. Singkat saja, hari itu juga ibunya Hadijah datang ke rumah Adam untuk membahas ulang masalah Adam, lalu menyarankan supaya Adam hanya berdakwah di masjid saja, tak usah ke tempat-tempat seperti itu. Datuk Haji datang dan menepis pendapat itu karena tak sesuai dengan ilmu agama yang ia tahu. Karena sebenarnya dulu juga dia pernah berdakwah sampai ke Sarawak dan makan di dekat kandang babi. Selama dakwah itu, Ibu Haji selalu menguatkan suaminya untuk terus berdakwah tanpa menggubris omongan jelek dari orang lain. Aisyah merasa geli dengan ungkapan ayahnya yang membandingkan perkembangan zaman ayahnya itu dengan zamannya kini yang mudah bersosial media dan bebas berkomentar. Nyatanya dakwah Adam itu tetap buruk di hadapan Aisyah, padahal ayahnya telah memberi alasan bahwa dakwah secara langsung ke tempat-tempat seperti itu sama dengan marketing face to face katanya. Akhirnya setelah perbincangan itu, ibunya Hadijah mengungkapkan tujuannya datang untuk membahas rencana pernikahan Adam dan Hadijah. Niat itu pun disambut baik oleh Datuk Haji yang menyetujui pernikahan itu untuk segera dilaksanakan. Sedangkan Adam tak tahu apa-apa karena dia sedang ada di masjid menunggu kehadiran Nur yang tak kunjung datang. Di balik itu, Nur juga rindu kebersamaannya dengan Adam dan lebih memilih memendam perasaannya. Di rumah, Adam juga terus terbayang-bayang Nur. Kemudian bersiap-siaplah Adam untuk pergi. Ibu Haji muncul dan memarahi Adam untuk tidak pergi kemana-mana. Adam kemudian tak jadi pergi lagi. Rupanya rencana pernikahan itu Hadijah telah mengetahuinya dari sang ibu. Di lorong itu, Mona terbayang ucapan Nur pada Adam yang sama seperti yang diucapkannya pada Nur. Hati Mona pun mulai luluh. Kebimbangan terus menyelimuti Adam, dan hari ini Adam akan berterus terang pada Hadijah. Ia memutuskan pergi menemui Hadijah yang juga sedang membayangkan pernikahannya. Hadijah menanyakan apa yang akan Adam bicarakan. Adam bilang jika dirinya tak cinta Hadijah, dan Hadijah pun berteriak. Tapi tunggu, semua itu hanyalah hayalan. Setelahnya Mukris datang dan Adam merasa serba salah. Kemudian ia pergi melewati Mukris, yang setelahnya Mukris bilang tak suka jika Adam datang. Hal tersebut membuat Hadijah marah padanya. Di tempat lain, dengan bangganya, Hamidi menunjukkan mobil barunya pada Aisyah. Merasa penuh heran karena Hamidi tak punya uang tapi membeli mobil mahal. Hamidi beralasan mobil baru ia beli dengan sengaja untuk menjaga marwah keluarga di hadapan orang-orang. Apalagi dia akan menjadi pimpinan sebuah pesantren besar. Aisyah curiga apa mobil ini dibeli dari uang pesantren. Tentu saja Hamidi menyangkalnya.
Singkat cerita, sepulangnya Hadijah, ia menemukan rumahnya telah dihias bunga-bunga. Ibunya ini bilang bahwa hal ini dilakukan untuk menyambut akad nikahnya akhir minggu ini. Hadijah ingat Adam datang yang ia kira akan membicarakan pernikahan itu. Kemudian Hadijah mengucapkan terima kasih pada Adam dan tak sabar menunggu akhir minggu ini, katanya. Adam tak tahu apa maksudnya dan masuk ke dalam kamar melewati Ibu Haji yang sedang teleponan. Kemudian Amirul masuk dan menyuruh Adam mencoba baju untuk akad yang dibelikan ibunya. Dan benar, penjelasan Ibu Haji membuat Adam kecewa. Pergilah ia ke rumah Hadijah. Ibu Haji pun langsung menelpon Aisyah untuk segera menyusul Adam sebelum terlambat. Beberapa waktu kemudian Adam sampai ke rumah Hadijah. Terlihat ibunya Hadijah ini begitu senang, sedangkan Adam seperti orang linglung. Kemudian Aisyah langsung menarik Adam untuk pulang. Aisyah memarahi Adam di depan Hadijah dan ibunya. Bayang-bayang Nur terus memenuhi pikiran Adam. Adam pun nekat mengungkapkan jika dirinya tak mau menikah dengan Hadijah karena ia mencintai seorang wanita bernama Nur. Sedangkan Nur terus melamun di kamarnya. Mona berpamitan akan pergi ke lorong saat itu. Tak lama dari itu Marjuki masuk dan memaksa meminta uang 100 ringgit. Mona tak memberi, kemudian Marjuki masuk ke kamar Nur dan memaksa meminta uang pada Nur. Marjuki bersikap kasar dan mengambil uangnya secara paksa. Nur kesal dan bosan dengan situasi yang seperti ini terus-menerus. Nur pergi ke tempat makan dan mengingat kenangannya bersama Adam. Kemudian di waktu subuh, Nur berdoa agar diberi petunjuk hubungannya dengan Adam, diberi jalan jika berjodoh dan dijauhkan jika tak berjodoh. Secara instan, Nur menemukan berita Adam yang akan menikah di koran yang ia pijak. Kemudian ia pun bersyukur mengira ini adalah jawaban dari doanya. Singkat cerita, hari pernikahan itu datang. Pengantin dan para tamu undangan telah berkumpul di masjid yang menjadi saksi bisu pertemuan Adam dan Nur. Rupanya pernikahan ini dilanjutkan karena paksaan dari Aisyah dan ibunya. Rupanya Adam bilang tak mau menikah dengan Hadijah itu hanya khayalan Adam saja. Ibu Haji pun hari ini sangat merasa bersalah karena telah memaksa Adam menikah dan mengutuknya sebagai anak durhaka jika dia tidak mau menuruti keinginannya. Di sisi lain, si penghulu yang ditunggu ini tak kunjung datang. Aisyah pun mengingat sikap Hamidi yang malam itu memaksa agar Adam dan Hadijah harus menikah. Karena dari pernikahan itu, Hamidi bisa melunasi mobil yang ia beli menggunakan uang pesantren. Tak hanya mereka, Datuk Haji pun merasakan jika pernikahan ini atas dasar paksaan. Datuk menyarankan agar Adam melakukan sholat lagi demi ketenangan. Saat akan mengambil wudhu, Adam melihat Nur datang, dan kembalilah rasa itu bergejolak. Adam mulai melepas perasaan itu dan hanya bisa meminta maaf pada Nur karena ia tak bisa lagi mengajari Nur mengaji. Nur pun kemudian mendoakan yang terbaik untuk Adam. Adam meminta supaya Nur istiqomah dan meninggalkan pekerjaan haram itu. Setelah Nur pergi, Adam bersumpah jika ia mencintai Nur. Rupanya Hadijah melihat dan mendengar ucapan tadi dan pergi meninggalkan acara itu. Ibunya Hadijah hanya bisa menangis atas keputusan anaknya yang memilih membatalkan pernikahannya tepat sebelum ijab kabul. Hadijah pun hanya bisa mengurung diri di kamar dan tak menghiraukan telepon dari Aisyah. Hadijah pun kepikiran tentang berita Adam kemarin, dan benar seperti yang ia duga wanitanya sama. Hamidi pun terus mengompori Hadijah hingga tersulut emosinya. Datuk Haji menyuruh semuanya untuk sholat sedangkan ia mendatangi Adam yang sedang di kamar. Singkat saja, ia menanyakan wanita yang mendatanginya itu. Datuk tahu jika wanita itu adalah wanita yang selalu Adam ceritakan. Adam bilang jika ia jatuh cinta pada Nur, tetapi pasti keluarganya tidak akan suka. Datuk menerima dan akan menjadikan ini sebagai ujian keluarga di sela kenikmatan yang telah lama keluarganya rasakan. Datuk kemudian meminta agar Adam segera memperkenalkan Nur padanya, dan ini adalah salah satu cara menyelamatkan Nur dari dunia malam. Dan mungkin Adam adalah jawaban dari doa-doa Nur. Dari balik kamar, Amirul mendengarkan ucapan kakaknya bersama ayahnya itu. Mendapat lampu hijau, Adam pun pergi. Di lorong itu, Adam terus mencari Nur, tapi tak menemukannya. Sama halnya seperti Hamidi, setelah pertengkaran itu, Hamidi pergi ke lorong mencari kebahagiaan di sana. Ia pun melihat Adam yang sedang berjalan dan memaki Adam seolah ia adalah manusia yang paling suci. Karena pencarian Nur tak membuahkan hasil, akhirnya ia memberanikan diri untuk menemui Mona dan ingin bertemu langsung dengan Nur. Singkat cerita, diketuklah pintu rumah Nur berkali-kali. Nur ragu untuk membuka dan takut jika yang mengetuk itu adalah Hamidi. Ketika dibuka, Adam berdiri tepat di hadapan Nur. Kemudian, karena tak jadi menikah dengan Hadijah,
Adam pun mengatakan perasaan yang sejujurnya pada Nur pada malam itu juga. Mona pun menyambut tujuan baik Adam yang datang untuk melamar Nur. Cincin yang seharusnya dijadikan mas kawin untuk Khadijah, malam itu cincin tersebut menjadi bukti keseriusannya dengan Nur. Tiba-tiba Marjuki datang dan menghalau lamaran itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Saksikan episode selanjutnya.